Semangat tradisi gotong royong di Desa Purbayani, Kampung Saga, Kecamatan Caringin, Garut Selatan ini masih sangat terasa. Saling bantu sesama warga tanpa imbalan yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Tradisi di Desa Purbayani adalah membuat masakan umbut kelapa. Ini yang ditebang, Dul. Oh, yang ini? Iya, ditebangnya. Oh, ya. Nah, saya yang panjat, Pak. Iya. Biar saya bersihin di atas. Iya. Masakan ini cukup unik karena bukan buah kelapa atau batangnya yang digunakan dalam membuat masakan ini, tetapi umbutnya. Umbut adalah bagian batang pohon kelapa yang masih sangat lunak yang terletak di ujung atas pohon kelapa. Umbut kelapa ini berwarna putih mirip rebung atau tunas pohon bambu. Untuk mendapatkan umbut ini, aku dan warga harus menebang pohon kelapa. Karena apabila umbut kelapa diambil, maka pohon kelapa itu akan mati. Masakan umbut kelapa ini biasa dibuat untuk hari-hari istimewa atau ucapan syukur pada Sang Pencipta. Biasanya, pohon kelapa yang ditebang sudah tidak produktif atau masih sangat muda. Kali ini, aku dan warga desa menebang pohon kelapa yang sudah tidak produktif. Tugasku adalah mengikat tali tambang di atas pohon kelapa. Cukup tinggi dan yang aku panjat sekitar 15 meter. Satu persatu dahan aku potong. Nantinya, yang tersisa hanyalah bagian umbutnya. Aku harus hati-hati karena masih banyak sisa embun pagi yang menempel pada batang pohon kelapa, membuat batang kelapa menjadi licin. Warga desa yang lain mulai membersihkan lokasi untuk menaruh umbut kelapa. Cukup banyak dahan kelapa yang aku potong, hingga tenagaku mulai terkuras habis. Aku memanfaatkan air buah kelapa untuk membangkitkan energiku kembali. Karena air kelapa dapat mengisi cairan tubuhku yang hilang. Air kelapa merupakan minuman isotonik yang sangat bagus untuk dehidrasi. Setelah batang pohon kelapa bersih, aku mulai mengikat batang pohon kelapa untuk nantinya ditarik ramai-ramai, agar nanti pohon kelapa tidak jatuh ke tempat lain. Pohon kelapa mulai ditebang. Aku mulai menarik tambang yang sudah diikat. Cukup keras batang pohon kelapa ini. Kami saling bergantian untuk menebang pohon kelapa ini. Aduh, gantosan dia capek ya. Ya bang. Iya. Mendingan santai aja. Sekarang, giliran aku menebangnya. Warga dengan sekuat tenaga menarik batang pohon kelapa dan akhirnya pohon kelapa tumbang. Sekarang saatnya memotong bagian umbutnya, kurang lebih 1,5 meter dari pucuknya. Bagian umbutnya di bawah ke atas untuk dikupas kulitnya. Kulit batang kelapa dikupas satu persatu agar batang umbut dapat segera diolah.
Aku mencoba batang umut yang masih mentah, rasanya seperti daging buah kelapa. Batang umbut dipotong-potong agar mudah kami membawanya untuk diolah menjadi panganan. Selagi kami mencari umbut, ibu-ibu desa Purbayani sedang menyiapkan bumbu untuk memasak umbut kelapa. Benar-benar terasa tradisi gotong royong di kampung ini. Bahan-bahannya sayur umbut kelapa berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, diulek sampai halus, lalu kunyit dan garam, kemudian cabai merah. Kuah masakan umbu dibuat dari santan kelapa. Santan tua sedang dikukur untuk diambil sarinya. Mengukur ini butuh keahlian khusus agar kelapa benar-benar menjadi halus. Umbut kelapa aku potong menjadi potongan kecil-kecil. Lalu dicuci dengan air agar kebersihannya terjaga. Bumbu yang sudah halus dimasukkan ke dalam wajan. Daun salam dan serai, kemudian santan kelapa, gula merah, garam, lalu potongan umbut kelapa. Setelah matang, masukkan irisan cabai hijau dan cabai merah. Kemudian irisan tomat. Masakan umbut kelapa, aku padukan dengan kukusan singkong. Dari masakan umbut kelapa, kita akan mendapatkan kadar karbohidrat dan kadar serat yang cukup tinggi. Sedangkan kukusan singkong mendapatkan vitamin C. Aku menikmati indahnya kebersamaan warga desa Purbayani, mulai dari mengambil umbut kelapa, membuat bumbu, hingga memasaknya. Masakan umbut kelapa ini adalah masakan termahal yang pernah aku rasakan. Karena harus mengorbankan satu pohon kelapa untuk dijadikan sajian untuk di hari istimewa ini. Tradisi cara memasak nenek moyang kita dengan cara gotong royong seperti ini harus selalu dilestarikan. Liburan panjang sekolah, aku mengajak adik-adik bermain di tepi pantai Sayanghelang, Pamempek, Garut, sambil menikmati angin dan gemuruh ombak di pantai. Tertawa riang dan selalu ceria bersama adik-adik mengingatkan masa kecil. Tapi lagi seru-serunya bermain, biji karet punyaku sudah habis. Aku harus mencarinya ke kebun karet. Beli di mana tadi? Cari aja lah di kebun karet. Oh gitu. Kita cari dulu ya. Ya. Lanjut. Yuk. Yuk. Barusan dari mana? Itu ngadu biji karet sama anak-anak. Menang nggak? Kalah, habis makanya. Kang, biji karet bisa dimasak nggak ya Kang? Lah bisa lah, kakak saya juga suka bikin. Beneran? Beneran, kalau mau ayo. Ayo cari yang gojek aja yuk. Yuk. Dalam perjalanan menuju kebun karet, aku bertemu teman lamaku Kang Garnis. Kebetulan kami sama-sama ingin mencari biji karet. Aku mendapat info dari Kang Garnis bahwa biji karet dapat dikonsumsi. Aku jadi ingin berkreasi membuat jajanan dengan bahan biji karet. Pilihanku membuat jajanan noga yang biasanya terbuat dari kacang. Kali ini aku mengganti kacang dengan biji karet. Sudah cukup biji karet yang aku dapat. Aku dan Kang Garnis menuju tempat anak-anak bermain biji karet. Dek, masih ngadu aja. Yuk.
bantuin anu yuk, Akang ngupas. Tolong ambilin nyiru sana. Kali ini, aku bukannya mau ikut main lagi, tapi mengajak anak-anak mengolah biji karet menjadi panganan. Berdasarkan penelitian, ternyata biji karet mempunyai kandungan asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Bahkan, terdapat kandungan protein yang cukup besar, sekitar 23%. Karena untuk dikonsumsi, kulit biji karet harus dibuang dengan cara dipecah dahulu. Adik-adik bersama-sama membantu memecahkan kulit biji karet. Bagian ujung kulit biji karet dipukul agar lebih mudah mengeluarkan dan tidak merusak isi bijinya. Biji karet yang sudah dikupas kulitnya direbus dengan air panas. Kemudian direndam selama 2 hari untuk menghilangkan getah dan racunnya. Aku dibantu Teh Yesi mengolah biji karet ini. Daun pandan ditambahkan air, lalu ditumbuk hingga halus. Sari dari daun pandan ini untuk pewarna alami. Teh, ini biji karetnya teh yang udah dijemur. Simpen di sana, potong-potong kecil. Oh, ya teh. Sedangkan aku memotong biji karet menjadi potongan-potongan kecil sebagai bahan dasar noga. Teh Yesi mulai memasak gula pasir dan sari pandan diaduk di atas wajan. Teh, ini teh biji karetnya teh. Taruh situ aja dulu. Oh, ya teh. Apabila gula sudah mencair, masukkan potongan biji karet, dicampurkan ke dalam wajan, diaduk hingga rata. Kue noga biji karet siap dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibelah sebagai cetakan. Tunggu beberapa saat, gula akan mengeras dan kue noga biji karet dapat dinikmati. Rasa manis dari noga ini sangat disukai oleh adik-adik.